Setelah itu kita cincang juga cabai Jawa kering. Cabai Jawa kering ya, seperti ini. Coba perhatikan. Setelah itu kita masukkan, kita rajang kembali, yaitu keladi tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat para pemirsa dan subscriber dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua. Nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Insya Allah dengan sehatnya zahir batin, segala aktivitas, urusan, kegiatan akan mudah dan lancar kita laksanakan. Berjumpa kembali dengan saya, Zumben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya tampil di hadapan para pemirsa. Ini semua berkat dukungan dan partisipasi para pemirsa dan subscriber sekalian, sehingga saya dapat tampil kembali menyajikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan menyajikan ilmu yang pernah saya janjikan, yaitu meraci daun bakau ataupun daun mangrove untuk kita jadikan yaitu sebagai minyak oles. Tidak dapat kita pungkiri, setiap lelaki itu mendambakan mempunyai pedang besar dan panjang. Itu dambaan setiap kaum pria begitu ya. Besar, panjang, kokoh, keras. Itu dambaannya. Pedangnya ya. Namun ada satu dambaan yang dambaan itu rasanya dambaan sia-sia, yaitu membesarkan pedang dan panjang. Itu pedang besar dan panjang itu adalah dambaan yang sia-sia. Tetapi kalau kita dambakan, yaitu kita punya pedang kokoh, keras, itu insya Allah masih bisa ada ramuannya. Bagi kalau kita menginginkan, kita punya pedang keras dan kokoh. Nah, kali ini sama-sama kita racik ya. Sama-sama kita racik, sama-sama kita perhatikan secara seksama bagaimana kita racik daun bakau ini agar menjadi minyak oles. Tapi bukan untuk membesarkan dan memanjangkan yang namanya pedang. Itu memang dambaan kita sebagai seorang pria, mendambakan yaitu pedang kita panjang dan besar agar sarungnya puas gitu ya. Baik, yang pertama sekali kita sediakan dulu wadah seperti ini. Ya, ini ada 3 tahap nanti ya. Ini mungkin tahap pertama, wadah seperti ini, perhatikan. Lalu kita siapkan daun ya. Daun kita turunkan dulu wadah ini ya. Kita sampingkan dulu. Daun seperti ini terlebih dahulu kita cuci bersih. Kita khawatir nanti ada ulat-ulat yang melekat. Lalu kita cincang. Kita cincang. Setelah kita cincang, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Ini umpama ya. Ini umpama setelah kita cincang. Lalu kita cincang kembali daun sirih. Kita cincang ya. Kita cincang daun sirih. Lalu kita masukkan kembali. Setelah itu kita cincang lengkuas. Itu kita cincang lengkuas ya. Setelah itu kita cincang juga cabai Jawa kering. Cabai Jawa kering ya, seperti ini. Cabai Jawa kering, inilah dikatakan cabai Jawa kering. Seperti ini. Kita buka dulu ya, agar kelihatannya. Inilah cabai Jawa kering. Seperti ini bentuk buahnya. Coba perhatikan. Setelah itu kita masukkan, kita rajang kembali, yaitu keladi tikus. Seperti ini, keladi tikus. Setelah itu kita masukkan air putih. Air putih ya. Air putih. Seperti ini air putih. Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Setelah itu kita masukkan minyak kelapa. Itu minyak kelapa. Lalu langkah selanjutnya kita menggodok
ataupun memasak racikan daun bakau tadi dan beberapa bahan tadi untuk kita jadikan minyak oles agar pedang kita keras dan kokoh. Bismillah. Mobil dulu. Nah, itu agar kita punya pedang keras dan kokoh. Nah, ini pengganti daripada minyak lintah ya. Namun kalau ada lintah juga setelah dia masak nanti boleh kita campur dengan lintah. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwasanya walaupun kita campur pakai minyak lintah ataupun nanti kita campur dengan minyak bulus, apakah itu bisa memberi besar dan panjang pada pedang kita? Tidak akan bisa memberi besar dan panjang, hanya akan memberi efek keras dan kokoh. Tetapi tidak cukup sampai di situ, kita juga harus meminum ramuan dalam. Jadi jos di luar, jos di dalam, artinya seenergi ya, bekerja sama lahir dan batin, maka terciptalah sebuah kenikmatan yang paling indah sekali. Nah, itu seperti biasanya, kebiasaan saya itu suka makan sirih ya. Ini daun ini juga boleh dimakan ya. Daun ini tidak berbahaya, tidak beracun. Juga seperti ini pernah saya terangkan. Keladi ini juga gatal, tetapi gatalnya tidak berbahaya. Itu boleh kita oleskan kemari juga keladinya, keladi tikus ini. Dia tidak akan berbahaya, cuma memberi efek gatal sedikit. Nah, dengan gatalnya tadi perpaduan antara kesemua ramuan tadi ini, maka terjadilah hati untuk kita oles nanti setelah dia masak, nanti setelah jadi nggak seperti gatal. Nah, seperti gatal itu akan membangunkan urat-urat yang ada di pedang kita. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini tahap pertama. Insya Allah nanti tahap keduanya kita akan menggodoknya, ataupun memasaknya, ataupun merebusnya. Sekali lagi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi saya tidak berarti apa-apa kalau tidak ada dukungan para subscriber dan para pemirsa. Jadi terima kasih sekali ini para pemirsa dan subscriber yang telah ikut berpartisipasi mendukung channel saya sehingga saya dapat menyajikan konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Insya Allah pada video berikutnya terus kita lanjut ada 3 tahap nanti nih ya, 3 tahap sampai dia menjadi minyak nanti. Dan yang minyak pertama untuk apa? Minyak kedua, ada 3 tahap pokoknya yang kita buat nanti ini sehingga dia menghasilkan untuk minyak oles. Baik para pemirsa rahmat Allah, semoga ini bermanfaat. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada subscriber dan para pemirsa sekalian, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.